bisa dicari, orang tua tak bisa diganti. Subhanallah. Nah Ustadz Syam, seringkali kita tuh bikin berat, itu bukan berhentinya kita dari kerjaan, tapi omongan orang itu yang suka bikin kita berat. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, kalau cuma ngurusin orang tua, udah bayar orang aja. Atau enggak kan ada itu senior living. Jadi kalau saya ke senior living itu banyak orang tua dirawat, ditanya anak-anaknya di mana, tinggal di luar negeri, di mana, padahal anaknya 3, 4, tapi hidupnya sendiri aja sama perawatnya gitu, ada dokternya, ada nurse-nya gitu kan. Terus kayak, ngapain sekolah tinggi-tinggi, cuma jadi ibu rumah tangga ya, gengsinya. Jadi kadang yang bikin berat tuh omongan orang. Terus kalau kayak gitu gimana caranya kita bisa tetap menjadi pelayan bagi orang tua kita sendiri tanpa harus menghiraukan omongan orang? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Kak Caca, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, dua tangan ini paling bagus dipakai untuk menutup telinga, bukan untuk menutup mulutnya orang. Karena setengah mati kalau buat nutup mulutnya orang. Tapi cukup untuk menutup telinga. Sehingga dibukanya pas kapan? Dibukanya pas yang ngomong itu adalah hal yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Jadi kalau hanya mencari manfaat dunia, subhanallah, kita tidak perlu beriman. Kita ini mencari manfaat fid dunya wal akhirah. Kan ada doanya, fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Pengennya bahagia, kebaikan di dunia, pengen juga kebaikan di akhirat. Nah, bagaimana cara menguatkan hati agar tidak merasa rendah diri? Subhanallah. Maka ketahuilah bahwa berbakti kepada orang tua itu bukan untuk merendahkan diri, tapi justru mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun derajat di hadapan manusia mungkin tidak tinggi, tapi di derajat di hadapan Allah itu akan menjadi derajat yang sangat tinggi. Siapa salah satunya? Contohnya Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa arda. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, berbondong-bondong karena Nabi masih hidup pada saat itu. Mereka semua datang pengen ketemu sama Nabi. Ada Uwais Al-Qarni radhiyallahu an berharap pengen ketemu sama Nabi, maka meminta izinlah kepada ibundanya yang sedang dirawatnya. Maka kata ibundanya, berangkatlah nak, tapi jangan lama-lama. Sesaat setelah engkau berjumpa dengan Rasulullah, segeralah pulang karena ibumu ini sendiri. Subhanallah. Maka berangkatlah Uwais Al-Qarni. Setibanya di tempatnya baginda Nabi SAW, tidak didapati ada baginda Nabi SAW. Maka Uwais Al-Qarni pun izin pamit karena ia memikirkan ibundanya. Subhanallah. Dia pulang ke rumahnya, lalu ada kesempatan untuk berangkat lagi, ternyata baginda Nabi SAW telah tiada. Maka subhanallah, ternyata Uwais Al-Qarni yang dianggap sama orang lain, kamu gak pernah ketemu sama Nabi, kamu gak pernah ketemu sama Nabi, rugi banget hidup sezaman sama Nabi tapi gak pernah berjumpa sama Nabi. Ternyata justru Uwais Al-Qarni yang disebut sama Nabi SAW sebagai orang yang majhulun fil ardh lakin ma'rufun fis sama. Dia tidak terkenal di bumi, tidak mendapat keutamaan di bumi, tapi dia sangat terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena berbaktinya kepada ibundanya. Beliau tak masuk sebagai sahabatnya Nabi. Kenapa? Tak pernah berjumpa sama Nabi, tapi beliau termasuk orang yang diterima doanya. Sampai-sampai sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka datang meminta doanya Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena doanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menguatkan hati, sering-sering baca kisah-kisahnya orang yang berbakti sama orang tua. Bagaimana Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berbakti sama orang tua. Orang yang berbakti, buat seluruh Gen Z yang sedang menyaksikan Islam itu indah, orang yang berbakti kepada orang tua yang baik akhlaknya itu mudah, subhanallah. Tapi yang sulit itu anak yang berbakti kepada orang tua yang kurang baik akhlaknya. Justru disitulah letaknya al-ajar ala qadril masyaqqah. Sungguh pahala itu berbanding lurus sama susahnya suatu kegiatan. Semakin susah engkau berbakti sama orang tua, semakin besar pahalanya. Kalau orang tua pandai berterima kasih, enak ngasihnya. Tapi kalau ada orang tua tak pernah berterima kasih, dia merasa, emang wajib kau berbakti sama saya? Emang itu tugasmu sebagai anak? Disitulah pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena bukan hanya menguji uang, tapi menguji hati juga. Masya Allah. Ustadz, tipsnya dong, kalau misalkan kisah-kisah sahabat Rasul kan tuh sirah nabawiyah. Betul. Ya kan
kan. Tapi kalau kisah-kisah yang banyak yang berbakti sama orang tua tuh nyari bukunya judulnya apa? Ada namanya kitab Sifatus Safwah. Kemudian ada namanya kitab Hilyatul Aulia. Bahkan kitab Hilyatul Aulia ini kata ulama, siapa yang menyimpan kitab Hilyatul Aulia di rumahnya, maka sudah ada bibit-bibit kewalian padanya, atau bisa jadi Allah menjadikan anak-anaknya seperti yang ada dalam kitab itu. Mau cari di Nah, keranjang-keranjang Hilyatul itu ada Aulia. paling di keranjang-keranjangnya ada ya. ada, Baiklah kalau begitu. Terima kasih Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Saya ngomong keranjang-keranjang diginiin sama kreatif saya. Awas jangan sampai kepleset ngomongnya ya. Ya baiklah. Kalau gitu sekarang kita kasih kesempatan lagi yuk buat jamaah kita untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu. Siapa yang mau curhat? Ayo. Semangat. Oh tadi ibu ini nih yang nangis-nangis kan. Ibu sama nangis-nangis sama saya. Ih. Ibu sini Bu. Boleh kita nangis-nangis gak direncana ya Bu ya? Enggak kan? Coba dipakai mic-nya dong. Enggak kan? Enggak disuruh ya? Enggak. Refleks. Iya refleks aja bener gitu. Soalnya kadang-kadang orang tuh kalau nangis di kamera. Ini disuruh apa-apa. Enggak kan kita ya? Enggak. Masya Allah. Ibu mau curhat apa Ibu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sartika dari Majelis Taklim Cianjur, Bojong Picung. Oke, Ibu Dewi Sartika mau curhat apa? Ya saya tadinya mau curhat anak, tetapi saya pas lihat tadi video Pak Ustadz Maulana itu tuh orang ditinggal orang tua pas kerja gitu kan. Kan kalau ini inget jadi ke saya kok saya enggak kerja gitu ya. Orang tua saya meninggal enggak apa namanya Pak Ustadz? Enggak hadir, enggak lalu cek bahasa Sunda nama tenungkulan gitunya gitu. Nungguin gitu. Enggak nungguin gitu kan. Mohon izin Ustadz Maulana saya terjemahkan ya. Ustadz. Kalau bahasa Tidak Makassarnya hadir apa? saat wafat. Ya. Bahasa Makassarnya apa itu? Gaga dionronge. Kalau bahasa Sundanya apa? Tenungkulan. Tenungkulan. Bahasa Makassarnya apa? Denat cegai. nyambung, luar biasa nyambung. sekali kita Iya, ya. jadi gimana perasaannya Bu nih? Nah, jadi perasaan itu sedih gitu. Kok saya juga yang di rumah enggak nungguin gitu ya, enggak enggak apa gitu ya gitu. Emang ya. Ibu lagi kemana? Kan rumahnya dekat gitu ya. Iya. Ada ibu rumah orang tua saya sebelah sini, saya di sananya gitu dekat. Iya. Sekampung lah gitu Bunda. Waktu Ibu sakit, waktu Ibu mau meninggal sakit dulu tidak? Itu ngedadak sakitnya pas. Oh, jadi tidak tahu. Gitu. Tidak ada. Tidak. Iya, pirasat. Tapi menyesal. atau apa. Iya, tapi saya pas kata mama saya gini, saya menyesalnya gini, Pak Ustadz, itu Bapak lihat katanya gitu-gitu, kirain saya kan, tas saya pas itunya nggak didengar, kan Bapak saya sering sakit, sering dibawa di infus ya ke rumah sakit. Itu mah udah biasa ya ntar pas saya mau nggak dengarnya apa ya nggak denger itu pas infus saya ntar, nah pas waktu saya pergi dulu gitu ya. Iya. Tahu-tahu bapak saya itu udah meninggal Pak Ustadz gitu kan. Nah itu saya sekampung jadi saya tuh Menyesal. gitu ya. Itu gimana solusinya Pak Ustadz? Saya sampai sekarang kalau ingat itu saya suka sedih gitu Pak Ustadz ya. Kok saya yang ada di rumah juga nggak nungguin gitu. Baik. Iya gitu gimana. Apa solusinya gitu Pak Ustadz ya gitu ya. Baik. Silakan. Iya. Ustadz Maulana. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan ada banyak rahasia kematian. Banyak rahasia kematian. Satu, kita tidak tahu kapan meninggal. Dua, di mana meninggal. Tiga, bagaimana meninggalnya. Kapan, di mana, bagaimana. Tuh, dua, tiga. Kapan, di mana, bagaimana? Mohon maaf, kita tidak tahu kapan meninggalnya. Nah, dalam hal ini walaupun saya makanya terus terangnya, saya itu dianggap kemungkinan besar Ustaz lagi tidak ada di sisi keluarga. Karena Ustaz saya kan paling jauh. Tapi setiap ada yang meninggal, saya selalu ada di sisinya. Kok bisa? Iya, karena saya gimana ya? Piling-piling aja. Kamu datang meninggal di sisi saya. Ibu saya ada di sisinya. Istri saya ada di sisinya. Jadi kalau berbicara tentang tinggal gini aja Ibu. Solusinya gimana? Solusinya untuk menyelesaikan ini, kan Ibu kan sudah dekat. Berbaktilah kepada orang yang dicintai oleh ayah. Siapa yang dicintai ayah? Ayah. Ibu. Ya kan? Yang meninggalkan ayah. Jadi siapa yang paling sayangi ayah? Ibu. Ya dua-duanya sayang. Ya, maksudnya
ayah menyayangi ibu istrinya kan? Iya. Nah, berarti ibu berbakti sama ibunya. Baik. baik. Bunda Gitu, Tuti ya. boleh tolong ditambahkan Bunda? Baik, namanya jodoh maut itu rezeki rahasia dari Allah. Dan kalau ibu merasa menyesal itu memang wajar ya, karena kita inginnya semua anak ketika orang tua wafat ingin kita berada di sampingnya, betul tidak? Tapi kalau misalkan takdirnya kita tidak berada di sisinya, masih ada doa. Doa yang paling penting, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena itu takdir dari Allah, baik dan buruk. Nah, ketentuannya ketetapan dari Allah. Bersyukur bagi yang ketika wafat orang tuanya berada di sisinya. Tetapi jangan sampai putus asa dan bersedih karena masih ada doa yang akan melanjutkan bersambung kepada Allah, bersambung minta kepada Allah untuk orang tua kita, gitu ya. Ibu udah cukup ya Bu? Oh, cukup. Baik. Ya, makasih Pak Ustadz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz Syam, boleh dong kita udah di penghujung acara nih. Kata-kata hari ini apa nih tentang harta bisa dicari tapi orang tua tak bisa diganti? Harta bisa dicari tapi orang tua takkan pernah bisa diganti karena mereka tak abadi. Maka ridho Rabb fi ridhol walidain wa sukhtur Rabb fi sukhtil walidain. Ridhonya Tuhan terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Tuhan terletak pada murkanya orang tua. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua. Masya Allah, selama kita masih punya kesempatan, yuk perbaikin hubungan kita sama orang tua kita. Nah, terima kasih kepada seluruh guru-guru kami yang sudah membersamai pada pagi hari ini dan seluruh jamaah Islam Tuna yang mau belajar bersama kami pada pagi hari ini. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah bisa kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.